Yo guys, welcome back to my channel ya. Jadi akhirnya terjawab sudah teka-teki apakah STY akan dipecat atau dipertahankan ya setelah PSSI diwakili oleh Ketua Umum Pak Erick Thohir ya, dan beberapa exco termasuk Pak Sumarji juga tadi melakukan konferensi pers jam 12 waktu Indonesia Barat ya. Dan di situ langsung dijelaskan dengan tegas bahwasanya Sintayong telah berakhir masa kerjanya di Indonesia ya. Sudah dipecat lah ibaratnya. Dan pemberhentian ini sudah dibahas bersama dan STY sudah menerima, dan dari alasan yang diberikan oleh Pak Erick Thohir dan konferensi persnya mengatakan bahwasanya kita melihat perlunya ada pemimpin yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, komunikasi yang lebih baik, dan implementasi program yang lebih baik untuk timnas Indonesia. Itu yang diutarakan oleh Erick Thohir, berarti adanya kurang bisa menerapkan strategi yang diharapkan lah ya. Dan akhirnya bergejolak lah di lini masa ya, banyak juga para fans yang sedih ya karena dipecatnya Sintayong, karena dia sudah lama di Indonesia, sudah 5 tahun ya, dan manis pahit juga timnas sudah dirasakan oleh kita. Dan sebenarnya lagi bagus ya, kita di peringkat 3 di kualifikasi Piala Dunia ronde 3 ya, di bawah Jepang dan Australia, dan bahkan hanya selisih 1 poin dengan Australia ya, jadi peluang kita masih besar. Maka dari itu banyak juga netizen yang kecewa ya dengan diputusnya kontrak daripada seorang STY. Dan menyambung dengan hal ini, banyak wartawan juga banyak menanya ya, apa yang kira-kira siapa calon pengganti daripada Erick Thohir. Dan Erick Thohir sendiri menjawab bahwasanya nanti akan diperkenalkan di tanggal 12 ya, karena dia akan sampai di Indonesia itu 11 malam. Lalu beberapa jam setelah itu memang kita menebak-nebak ya, siapa, ada Louis van Gaal, ada siapa gitu loh. Dan akhirnya terjawab sudah siapakah pelatih itu dari hasil yang diberitakan oleh Fabrizio Romano ya, yang kita ketahui salah satu agent transfer di dunia ya, yang sangat terkenal dengan slogan Here We Go-nya ya. Dia sudah mempost di Instastory-nya bahwasanya here we go ya, Patrick Kluivert set to sign as a new Indonesian head coach. Done deal ya. 2 years plus 2 years option. Presentation to take place on January 12 in Indonesia ya. The goal is to reach the World Cup qualification ya. Jadi jelas di kata si Fabrizio Romano ini pelatihnya adalah Patrick Kluivert dengan opsi 2 tahun dan tambahan 2 tahun opsi ya. Dan akan dipresentasikan, akan dipublikasikan di tanggal 12 ya, persis seperti yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir ya. Dan goal daripada Patrick Kluivert ini adalah untuk lolos kualifikasi Piala Dunia. Jadi jelas ya, tujuannya adalah lolos kualifikasi Piala Dunia ya. Dan ya sebagaimana kita ketahui lah, Patrick Kluivert ini memang sebagai pemain adalah pemain yang sangat top ya dulu ya, sebagai seorang striker ya. Dan di sisi lain sebenarnya ada berita juga bahwasanya akan dipakai Louis van Gaal ya, tapi beredar simpang siur mungkin saja Louis van Gaal dipakai sebagai direktur teknik ya, berhubung kita sampai saat ini belum ada direktur teknik daripada tim nasional Indonesia. Ada kemungkinan direktur tekniknya adalah Louis van Gaal dan pelatihnya adalah Patrick Kluivert ini ya. Sebenarnya Patrick Kluivert ini secara permainannya kita tahu semua lah, dia bagus ya permainannya ya, sudah melanglang buana di beberapa klub lah, termasuk di AC Milan ya, di Ajax ya. Tapi yang kita pertanyakan, karena berhubung dia sekarang akan melatih Indonesia dan targetnya adalah kualifikasi Piala Dunia, apakah mampu seorang Patrick Kluivert untuk meloloskan timnas Indonesia kepada Piala Dunia ya? Berhubung track record dia sebagai pelatih itu masih belum jelas ya, jujur aja saya bilang ya. Memang kalau dibanding secara head to head dengan Sintayong, saya rasa Sintayong lebih bagus dan memahami kultur sepak bola Indonesia ya. Di samping background pelatihannya yang sudah jelas, pernah membawa Korea ke Piala Dunia ya, membawa Korea di Piala Asia, Indonesia di Piala Asia juga bagus ya. Cuman ya dia dari Korea gitu, dari Asia, sedangkan Patrick Kluivert adalah Belanda, di mana mayoritas pemain kita sekarang adalah pemain daripada Belanda gitu loh. Itu nilai tambahnya ya. Jadi si Patrick Kluivert ini memiliki nama lengkap Patrick Stephen Kluivert ya, lahirnya di 1 Juli 1976, jadi 48 tahun, lahir di Amsterdam ya. Dia itu orang Belanda dan Suriname ya. Jadi dia sebagai pelatih ini belum ada 1 tahun ya, 0,85 tahun aja dia. Lisensinya itu lisensi UEFA Pro License ya. Dia suka formasi 4-2-3-1. Nah, ini yang berbeda ya. Jadi dengan formasi 4-2-3-1 kemungkinan besar Indonesia bisa lebih berkompetisi ya. Dimana kita tahu komposisi 3 back ini memang agak susah ya. Sebagaimana kita lihat juga sekarang di Manchester United juga sedikit kesusahan ya
dengan posisi 3 back karena bermainnya lebih berbeda dibanding dengan 4 back, di mana rata-rata juga tim Indonesia itu rata-rata 4 back ya. Tapi kita tidak tahu ya. Tapi ini ada data bagaimana dia data track record-nya lah sebagai seorang pelatih ya. Di mana dia di tahun awal-awalnya itu di 2008 2009 itu dia menjadi pelatih striker ya di AZ Alkmaar ya, di mana dia menjadi pelatih striker seperti kita. Kalau sekarang kita punya Yung Ki-hoon lah, bersama STI kita punya Yung Ki-hoon pelatih strikernya ya. Dia pernah menjadi pelatih striker di AZ Alkmaar, lalu di 2010 dia naik menjadi asisten manajer ya bersama Louis van Gaal. Jadi Patrick Kluivert ini dengan Louis van Gaal ini sudah sangat dekat dan beberapa kali kerjasama. Dia juga pernah menjadi pemain ketika Louis van Gaal menjadi pelatih ya. Jadi dia pernah menjadi asisten manajer di Brisbane Roar ya, klubnya pemilik orang Indonesia yang sekarang Rafael Struijk bermain di sana ya. Di situ pelatihnya Louis van Gaal ya. Dia bermain di Brisbane Roar, lalu di Nijmegen ya sebagai pelatih striker lagi ya di Nijmegen di bawah Louis van Gaal juga di 2010-2011 ya. Lalu menjadi manajer ya di FC Twente U21 ya, pernah menjadi pelatih ya di FC Twente ya di U21-nya ya. Lalu dia menjadi asisten manajer daripada Clarence Seedorf ya di beberapa pertandingan ya. Dia pernah menjadi di Belanda ya, jadi asisten manajer juga di timnas Belanda, pernah menjadi manajer ya di apa? Di Curaçao ya, timnas Curaçao ya, menjadi manajer, jadi manajer pelatih di Ajax U19 ya. Pernah menjadi strategi advisor ya di Curaçao juga. Kalau di PSG dia pernah menjadi sporting director ya. Jadi banyak lah. Dia pernah juga melatih di Adana Denispor ya, di Barcelona, di Academy Manager ya. Jadi secara jujur, secara track record belum terbukti ya untuk seorang Patrick Kluivert ini ya. Jadi kenapa kita memilih Patrick Kluivert ini mungkin hanya Erick Thohir dan Exco yang tahu lah atas dasar apa ya. Apakah dia akan dijadikan pelatih dan sekaligus ditempel sama Louis van Gaal nanti sebagai direktur tekniknya, itu kita tidak tahu ya. Dan alasannya juga sebenarnya ini masih simpang siur sih. Sebenarnya mungkin tidak dibuka ke publik juga ya alasan pemecatan dari Sintayong, karena ada yang mengatakan bahwasanya kalau dari konferensi persnya Erick Thohir itu mengatakan dari pertandingan melawan Cina ya, di mana kita kalah itu sebenarnya sudah evaluasi, tapi ya apapun itu ya kita terima keputusannya, kita tetap dukung timnas ya. Hal ini sudah terjadi ya, pemecatan sudah terjadi, kita terima dengan lapang dada, kita welcome kepada Patrick Kluivert, kita dukung aja biarpun ya jujur secara pengalaman belum terlihat ya kapasitasnya seorang pelatih ya di Patrick Kluivert ya, karena beberapa tim yang dilatih juga tim-tim muda dan masih tim-tim jelek lah, belum ada track record sama sekali. Apalagi ini tim nasional ya, Indonesia harus berlaga di Piala Dunia ya. Saya nggak tahu akan seperti apa nanti dengan jadwal, dengan pengalamannya yang sedikit dan dengan waktu yang sangat tipis ya. Mepet sekali waktunya karena kita akan bertandang ke Australia, main di Bahrain ya, itu dengan jadwal kumpul yang cuma 2-3 hari sebelum pertandingan ya. Memang ya sesama pemain Belanda mungkin ada chemistry, yaitu ya satu-satunya yang bisa kita harapkan lah dari seorang Patrick Kluivert dan Louis van Gaal ini ya. Semoga memang ntar beneran ada Louis van Gaal ya. Memang kalau Louis van Gaal belum diumumkan, yang sudah diumumkan itu Patrick Kluivert, teman rumornya sudah beredar kencang akan ada Louis van Gaal di Februari sebagai direktur teknik ya. Termasuk dari videonya Bung Harpa juga menjelaskan bahwasanya Louis van Gaal akan menjadi direktur teknik ya. Kita tuh nantikan saja. Yang sudah jelas sekarang sudah terpecahkan misterinya adalah pelatih pengganti STY, dia adalah Patrick Kluivert ya. Jadi secara pengalaman dia masih kurang ya menurut saya ya. Dan sedangkan kita ini sedang genting-gentingnya ya, sedang masa-masa kritis ya. Karena 3 pertandingan ke depan itu akan menentukan kita lolos atau tidak di kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Semoga dengan datangnya Patrick Kluivert membawa angin segar ya. Dan para pemain juga tidak campur aduk, tidak terbawa suasana ya, karena kita tahu lah bagaimana para pemain ini dekat dengan STY dari video-videonya ya. Jadi semoga mereka tidak kecewa terlalu berat dan bisa profesional ya. Ataupun mungkin bisa lebih bagus di bawah Patrick Kluivert sesama orang Belanda, itu yang ekspektasi kita semua ya. Semoga Patrick Kluivert bisa membawa kita ke jenjang yang lebih bagus dan semoga striker-striker kita juga semakin bagus ya di bawah Patrick Kluivert, itu harapan kita semua ya. Dan itu yang bisa kita lakukan saat ini ya, kita terus mensupport ya. Kira-kira apa yang kita lakukan, STY sudah berat rasanya untuk kembali ke timnas Indonesia ya. Jadi ya kita dukung saja apa yang ada. Saya yakin
Erick Thohir tahu apa yang dia lakukan ya, secara dia juga mengerti dan profesional ya. Semoga bisa membuat yang terbaik untuk tim nasional Indonesia dan khususnya lolos ke Piala Dunia ya. Oke, kira-kira menurut teman-teman, apakah STY lebih bagus atau Patrick Kluivert lebih bagus? Dan apakah menurut teman-teman Patrick Kluivert mampu membawa Indonesia lebih bagus dibandingkan STY dan membawa kita lolos ke Piala Dunia 2026? Silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Dan sekali lagi, akhir kata, terima kasih untuk Sintayong ya, untuk selama apa yang sudah dilakukan untuk tim nasional Indonesia ya, terima kasih. Dan akhir kata, jangan lupa di like kalau menyukai video ini, dan